Dari pasca gempa 5,6 magnitudo di Kabupaten Cianjur, satu jenazah ditemukan di Kecamatan Sukamulya, Desa Baru Kaso, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Kecamatan ini menjadi kecamatan terparah yang terdampak akibat dari gempa. Satu orang jenazah jenis kelamin perempuan berusia 23 tahun atas nama Yuni ditemukan terhimpit reruntuhan dari rumah setelah 3 hari dicari oleh pihak keluarga. Selain itu juga saat ini sejumlah kepala keluarga masih mengungsi di posko yang disediakan. Di belakang kami atau di bawah kami disediakan sudah ada posko mandiri bekerja sama dengan pihak swasta. Sementara di sisi lain rumah-rumah warga hancur rata dengan tanah dan tidak dapat ditempati sama sekali. Bahkan saat ini ada bangunan yang masih berdiri namun rawan untuk ambruk. Saya akan mencoba bertanya kepada beberapa warga di sini yang memang menjadi korban yang paling terdampak akibat dari gempa yang terjadi Senin kemarin, terutama di Desa Sukamulya, Kampung Baru Kaso ini. Saya bersama dengan Ibu Sri di sini. Salah satu anak Ibu Sri ini mengalami luka, ya Bu? Patah kaki. Oke, bisa diceritakan Bu Sri bagaimana keadaan dari anak Bu Sri pada saat ini di hari ketiga? Keadaan anak saya sekarang masih belum ditangani secara 100% ya, kalau masih baru dikasih gip gitu. Kata dokter hari ini harus segera ditangani oleh spesialis tulang ya, kata dokter barusan. Cuman anaknya nggak mau dibawa ke rumah sakit, katanya pengen kumpul semua di sini sama mama, sama bapak, sama adik. Artinya Bu Sri, pihak dokter belum ada yang sampai ke lokasi, ke posko, atau Ibu Sri sudah bertemu dengan dokter langsung ke sini? Barusan di posko ada dokter yang dari katanya itu apa relawan dari Bekasi apa ya, barusan cuman nggak, itu mah bukan spesialis. Baru diperiksa, baru dikasih ya dibersihin lukanya. Masih katanya ini mah harus segera dibawa begitu. Nanti cina kami evakuasi. Tapi sampai sekarang belum datang mobilnya. Masih menunggu ambulans untuk iya. segera dievakuasi ke rumah sakit ya Bu Sri. Bagaimana keadaan rumah? Tadi Bu Sri sempat cerita kepada kami bahwa harus berada di posko. Bagaimana keadaan rumah Bu Sri sekarang? Keadaan rumah saya sekarang udah rata sama tanah, nggak bisa cari apa yang kami butuhkan, nggak bisa. Kami dari mulai kejadian belum sempat, semua juga belum sempat. Nggak bisa masuk sama sekali, nggak bisa. Udah. Bu Sri, kami tentu turut bersedih. Kami bisa merasakan kesedihan Ibu bersama-sama. Apa bantuan yang saat ini Ibu butuhkan, keluarga butuhkan, anak Ibu butuhkan, Faisal? Untuk sementara ini ya saya mohon dengan sangat untuk kesembuhan anak saya dulu yang utama ya. Untuk kedepannya mungkin ya kami mau tinggal di mana gitu. Sekarang juga kami belum dapat apa-apa, belum dapat makanan dari pas kejadian, belum dapat. Soalnya kami tendanya di atas agak terpencil, jadi yang mau kasih bantuan enggak singgah dulu, enggak merata, jadi kami terlewat terus di sana. Sedangkan di sana tenda kami ada beberapa tenda ya, mungkin sekitar 30 atau 40 orang di sana ya, belum sama sekali belum tersentuh bantuan apapun. Masih cukup banyak warga yang masih membutuhkan bantuan ya Bu Sri. Oke, Bu Sri, terima kasih banyak sudah mau berkenan bercerita kepada kami. Doa kami, kemudian kami hanya membantu untuk menyampaikan informasi, semoga dapat segera mendapatkan bantuan. Ya, terima kasih banyak Bu Sri. Bu Sri masih satu dari sekian banyak korban yang terdampak lainnya. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk mendengarkan kisah lainnya dari salah satu korban yang juga masih saudara oleh Bu Sri. Ada Pak Suhada di sini. Pak Suhada ini pemirsa adalah paman dari almarhum Yuni, jenazah perempuan yang baru saja ditemukan di hari ketiga dan sudah dirawat selama ini oleh Bapak Suhada. Bapak Suhada, kami turut berduka cita atas meninggalnya anak Bapak. Semoga almarhumah tenang. Mudah-mudahan almarhumah ya udah pastilah dia
udah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang penting yang sekarang yang masih ada umurnya, mudah-mudahan sehat gitu ya. Sabar hatinya. Saya juga sekarang mah udah agak ikhlas. Rumah saya 2 lantai, semuanya jadi rumah yang atas lantai 2 ambruk ke bawah ke dasar. Jadi anak yang itu yang terkena musibah tersebut jadi berada paling bawah. Jadi udah 3 hari dicari baru ketemu nanti tadi pagi. Alhamdulillah ternyata dia di tempat yang nggak begitu sulit gitu. Karena terhimpit oleh dinding gitu. Jadi ada sekat-sekat yang menimpa dia gitu. Dan saat ini jenazah sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan proses identifikasi lebih lanjut dan saat ini menunggu kedatangan. Sekarang itu lagi katanya dari rumah sakit siap-siap aja di posko disiapkan mau langsung ke tempat pemakaman atau apa kalau belum berarti disimpan dulu di posko. Tapi sekarang belum nyampai. Alhamdulillah barusan udah menggali lubang-lubangnya buat alat-alatnya gitu. Jadi sekarang tinggal menunggu aja jadi menunggu kedatangan dia sampai ke sini. Mudah-mudahan hati saya ya nggak bisa hati saya nggak bisa tapi sekarang alhamdulillah ya menguatkan saja hati saya. Jadi sampai seikhlasnya pun saya apalagi kemarin belum ketemu. Hati saya tidak seperti sekarang, tapi sekarang alhamdulillah udah ketemu, udah kelihatan jasadnya. Jadi dan juga saya baru diambil, kalau belum melihat jasadnya saya nggak bisa tenang. Pak Suhada, sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita. Semoga bantuan dapat segera didistribusikan dan keluarga diberikan ketabahan atas kehilangan dari almarhumah Yuni. Terima kasih sekali lagi atas kesediaannya untuk bercerita bersama kami, Pak Suhada. Amin. Tenang ya Pak ya. Dan memang selain ditemukannya 1 jenazah total di Kampung Baru Kaso ini, di kampung ini ada 5 jenazah yang ditemukan yang merupakan korban dari gempa magnitudo 5,6 skala Richter. Dan sejauh ini memang sudah ada posko yang didirikan, namun bantuan masih belum merata. Salah satu hal yang disebutkan kenapa distribusi bantuan ini tidak merata karena jarak desa Baru Kaso ini dengan pusat posko yang ada di Pendopo, Kabupaten Cianjur ini cukup jauh. Kami, tim Liputan Media Group Network, setidaknya membutuhkan waktu sekitar 1 jam sampai dengan 1,5 jam untuk bisa mencapai ke lokasi ini. Sehingga ketika proses distribusi bantuan dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu dari pihak pemerintah maupun LSM maupun pihak swasta, mereka diberhentikan di tengah jalan oleh posko-posko yang lain, oleh kampung-kampung yang lain, sehingga bantuan tersebut ketika sampai di sini sudah tidak ada lagi. Sehingga diharapkan nanti ada pihak dari pemberi bantuan, pihak dari pemerintah yang memang fokus memberikan bantuan di daerah-daerah terpencil, termasuk salah satunya di Desa Baru Kaso ini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Sisilia Sidabaripa, Ridwan Bima, Metro TV.